majunya gue menjadi calon anggota dewan ini, gue melihat ketika gue kerja ikhlas, kerja tuntas, ya insya Allah gue dapet pahala. Jadi gue nggak ada itu. Mister Bagas Angga Wildan. Iya. Siapakah seorang Bagas Angga Wildan ini sebenarnya? Bagas Angga Wildan itu sebenarnya anak muda biasa sebenarnya. Cuma memang mungkin kita di waktu yang masih muda ini sudah tertarik untuk mencoba berbagai pengalaman dalam beberapa bidang kayak bisnis, investasi, bahkan yang terakhir ini ya masuk ke politik. Tapi pada dasarnya kalau ditanya siapa Bagas Angga Wildan ya anak muda aja sebenarnya. Anak muda yang punya mungkin keinginan tahu dalam berbagai bidang yang cukup banyak gitu dan menekuni berbagai bidang lah gitu aja sih sebenarnya. Sebagai anak muda biasa, menarik ini anak muda biasa, tapi ada bisnis jalan, bahkan bisnisnya ada lumayan banyak juga ya. Bisnisnya ada bisnis dari mulai dari apa? Yang nanam jahe waktu itu ya? Iya, punya pertanian. Bisnis pertanian. Dan bahkan sekarang merambah ke politik nih. Ini pertanyaan masyarakat banyak nih kalau menurut saya nih. Udah habis berapa, Mas? Jadi sebenarnya kebetulan ini mungkin diperjelas sedikit. Gue kan nyalek ya. Gue nyalek untuk tahun 2024 yang mana di take ini pemilunya tuh besok banget tanggal 14, ini syuting tanggal 13. Sebenarnya mengenai biaya itu relatif. Jadi relatif ini dalam arti mau mahal apa mau murah gitu. Kalau mau murah itu harus sering terjun ke masyarakat. Malah menurut gue justru itu yang benar. Nah, kenapa? Karena ya udah sama-sama tau lah banyak praktik-praktik kampanye yang maunya serba praktis, serba instan. Nah, gue nggak mau itu. Di sini gue generasi muda mau memperlihatkan bahwa dengan gue terjun ke masyarakat sesering mungkin, menyerap aspirasi sebanyak mungkin, itu cara jadi calon anggota dewan yang benar. Nah, kalau ditanya udah habis berapa, mungkin angka pastinya mungkin gue nggak bisa sebut, tapi kurang lebih ya 1 Fortuner dapet lah. 1 Fortuner. 1 Fortuner. 1 Fortuner standaran apa udah modifan tuh? Standar tapi yang GR. Tapi itu hitungannya murah. Kenapa? Karena gue sangat masif ke bawah. Kalau misalkan yang main praktis dan lain-lain itu bisa di atas 1 miliaran. Tapi karena gue dapil gue hanya 3 kecamatan dan memang semua pengeluaran itu hampir pasti tepat sasaran semua, bikin program, berbagai program dan lain-lain. Kenapa bisa mahal sampai segitu? Karena memang dapil gue ini kan 3 kecamatan. Nah, jadi warga yang harus kita kunjungi juga banyak. Itu kenapa biaya politiknya mahal. Tapi untuk hitungan rasio untuk maju menjadi calon anggota dewan segitu termasuk murah hitungannya karena gue aktif turun ke bawah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyalek minimal siapin duit 1 Fortuner. Ini sebenarnya ada intermezzo sedikit ya. Jadi sebenarnya kita berdua tuh teman SMA sebetulnya. Betul teman SMA. Berdua teman SMA, sempat sekelas ya. Kelas 12. Iya, betul. Kelas 3 SMA tuh sempat sekelas. Kelas 3 SMA kita sekelas dan sekarang beliau udah nyalek nih. Kalau saya masih gini-gini aja gitu. Masih pengen lulus dari kuliah gitu. Ya, setiap orang ada masanya lah. Ya. Jadi sebagai pemuda yang baru terjun ke dunia politik, gimana caranya menyesuaikan diri di dalam partai yang masyarakat awam tahu tuh partai itu ganas-ganas gitu isi di dalamnya kan. Jadi kita baru masuk ibarat kayak kitten yang baru lahir gitu. Kitten kucing. Iya, langsung masuk ke dunia partai itu gimana cara penyesuaian diri, Mas? Jadi menurut gue yang paling penting tuh jadi apa adanya aja sih, jadi diri sendiri, itu menyesuaikannya. Karena kebetulan kalau gue di Partai Nasdem ini awalnya itu kalau gue boleh cerita sedikit, gue nggak ada niatan sama sekali maju calon anggota dewan tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi memang takdir kali ya, jadi semuanya serba kebetulan dan sangat cepat gitu. Jadi memang gue awal-awal tidak ada niat untuk maju, hanya bergabung dengan partai gue, Partai Nasdem. Awalnya hanya ingin kenal lebih banyak orang, belajar dari orang-orang senior lebih banyak. Tapi
takdir menyuruh gue, mengarahkan gue untuk maju gitu. Jadi cara menyelesaikan dirinya itu sebenarnya kita tuh secara teori kan manusia kan makhluk yang bisa beradaptasi ya. Betul. Nah kalau gue pribadi sih mengalir aja, gue jadi orang apa adanya. Ya inilah gue, apa yang gue tonjolkan ke warga, apa yang gue tonjolkan ke teman-teman di partai, apa yang gue tonjolkan ke teman-teman di luar ya apa adanya seperti ini. Jadi nggak ada penyesuaian yang bagaimana banget, enggak. Cuma memang kalau dalam partai kan ada ADART, nah itulah yang harus diikuti. Selebihnya itu nggak ada sih. Ya tetap sebagai anak muda kita juga harus bisa menghormati yang senior, terus habis itu juga tidak nggak tengil lah, karena memang gue juga nggak tengil sih orangnya. Ya jadi apa adanya aja, jalanin aja gitu beradaptasinya. Kenapa Nasdem? Nah kenapa Nasdem? Dari sekian banyak partai, dari 24 partai kalau nggak salah ya? Hampir kurang lebih. Kenapa Nasdem? Nah kenapa Nasdem? Ini menarik nih, mungkin bisa dipotong di TikTok. Tapi kenapa tadi pertanyaannya kenapa Nasdem? Jadi awalnya kayak gue bilang, gue tuh tidak ada niatan untuk maju sebagai calon anggota dewan atau mau jadi apa tuh nggak ada. Nah jadi satu saat gue lagi ada project bisnis, tiba-tiba waktu ngerjain itu, waktu lagi meeting gue bengong. Ini bener-bener ceritanya, gue bengong pengen masuk Nasdem spesifik. Kenapa? Karena Nasdem ini satu partai yang memang dia itu adaptif banget terhadap perkembangan. Terus habis itu gue juga ngelihat Nasdem ini proker-proker di organisasi saya partainya, khusus anak-anak mudanya ini masif banget gitu dibanding beberapa partai yang lain gitu. Nah di Nasdem ini juga kurang lebih banyak banget itu pengusaha yang tergabung di Partai Nasdem. Nah gue kan tadinya punya usaha, gue berkecimpung di beberapa usaha. Nah gue ini kenapa masuk ke Partai Nasdem, karena gue niatnya pengen kenal lebih banyak pengusaha, senior-senior dalam satu wadah. Relasi berarti. Betul. Kenapa? Karena kan tahun 2024 ini tahun politik, pasti banyak pertemuan, banyak proker, banyak pertemuan. Nah tadinya gue berkontribusi juga terhadap kegiatan-kegiatan di politik, sembari gue bisa kenal lebih banyak orang lagi secara intens. Awalnya kayak gitu. Tapi ya itu tadi yang gue bilang, takdir mengatakan dan menyuruh gue harus maju. Nah setelah gue minta restu, izin sama orang tua, akhirnya orang tua bilang, kalau ini memang keputusanmu ambil, tapi harus penuh dengan tanggung jawab. Karena bahasanya ini kan kalau jadi calon anggota dewan ataupun nanti terpilih, ini berurusannya sama warga. Jangan dikecewain, kalau nanti menang warganya harus benar-benar diperhatikan dan lain-lain. Karena gue sebelumnya sudah punya beberapa usaha, jadi gue menganggap ini bisa gue jadikan momen untuk mewakafkan diri gue buat warga. Dan ketika gue membantu warga terhadap beberapa kebutuhan lingkungan dan kebutuhan mereka, itu gue jadikan aja ladang pahala biar usaha gue makin berkah. Itu aja sih sebenarnya. Amin. Itulah kenapa gue pilih Nasdem itu awalnya, tanpa disengaja gitu. Tapi di dalam partai itu suasananya itu kayak gimana sih yang sebenarnya? Jadi kayak kan banyak yang lebih tua daripada kita dong. Kita kan masih ibaratnya di partai anak bau kencur lah ya. Banyak orang bilang kita masih bau kencur gitu. Apakah di partai ada kayak senioritas atau memang yang muda pokoknya nggak boleh ngomong apa-apa, harus ikut yang atasan aja. Setiap kebijakan semua ngikut dari atasan. Jadi mau buat program apa ngikut aja pokoknya. Kita nggak boleh ngeluarin program sendiri. Apa benar kayak gitu apa? Nggak, sepenuhnya salah. Ini gue berbicara konteksnya di Partai Nasdem ya. Gue nggak tahu kalau di partai lain tuh kayak apa, gue nggak tahu. Makanya gue nggak mau ngomong. Tapi kalau di Partai Nasdem sendiri, sebutan untuk sesama kader, baik dia lebih muda ke lebih tua, itu namanya panggilannya Kak. Jadi meskipun gua masih muda, manggil yang umur 40, 50 manggilnya Kak tetap. Misalkan namanya Adi, gua manggilnya Kak Adi gitu. Kenapa? Karena untuk menciptakan budaya yang egaliter. Jadi tidak menghapus, bukan tidak menghapus. Jadi maksudnya menghapus hawa-hawa mungkin senioritas dan lain-lain. Jadi tetap egaliter. Nah, tadi pertanyaannya gimana, apakah seganas itu? Enggak sih. Jadi sebenarnya di Partai Nasdem ini sangat demokratis, bisa gue pastikan. Kenapa? Karena dari fundamental terkecil aja manggilnya itu harus Kak.
Nah itu kan kita jadi egaliter. Nah dalam pembuat kebijakan memang beberapa kebijakan itu diambil sama ketua partai. Sisanya mengikuti gitu kan. Tapi dalam berdiskusi mencari suatu kebijakan untuk kepartaian itu ketua partai dari tiap skala, baik itu dari skala dari kota, provinsi ataupun pusat, itu selalu berdiskusi dengan kader-kadernya. Jadi tidak ada yang keputusannya diambil sepihak, kebijakan diambil sepihak, enggak. Kita selalu berdiskusi bagaimana mencari jalan tengahnya biar kader-kader ini juga terlatih critical thinking-nya juga, demokrasinya juga tetap berjalan dan akhirnya menghasilkan output yang memang dimau sama semua kader gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah tadi dibilang ganas atau tidak demokratis, enggak, itu sama sekali santai gue sih dengan kader-kader yang lain dan tidak ada bahasanya kaku, senioritas dan lain-lain, nggak ada, bener-bener friendly lah bisa dibilang kalau Partai Nasdem ya. Gue nggak bicara partai lain, gue bicara Partai Nasdem, pengalaman gue sendiri. Jadi friendly aja sih gitu, nggak ada senioritas. Berarti sesuai dengan namanya ya, Sesuai. Nasional Demokrat, Ya, sangat demokratis. Betul sama. Sebagai kita masih seputar generasi muda karena memang kita anak muda semua di sini ya. Jadi pertanyaannya mungkin masih sekitar generasi muda. Menjadi generasi muda kan yang dibawa-bawa dalam gagasan nih yang muda, yang kerja nyata, ya, yang muda yang kerja nyata. Jadi kerja nyata apa yang dimaksud oleh Mas Bagas ini? Kita sebagai generasi muda kerja nyata apa yang dimaksudkan Anda untuk bisa merubah dalam dapil Anda? Oke, jadi ini konteksnya bahasa politik berarti ya. Jadi kerja nyata itu memang slogan gue. Jadi pilih yang muda untuk kerja nyata, bukan hanya omongan semata. Ya, betul. Itu slogan gue memang. Jadi gue juga melihat banyak, gue tidak ngomong satu partai atau satu personal tertentu. Gue melihat karena gue sering banget terjun ke lapangan, sehari itu bisa 5-6 titik. Gue melihat memang banyak laporan dari warga bahwa calon anggota dewan ini dulu kesini mas pas kampanye, ketika sudah jadi dia menghilang gitu kan. Nah kita minta aspirasi atau apa-apa dibilang iya doang tapi tidak ada realisasinya. Sedangkan gue di masa kampanye ini gue mencoba menunjukkan bahwa gue langsung bekerja nyata. Contohnya apa? Ketika ada aspirasi dari warga ada salah satu terakhir kemarin mau bikin lapangan butuh paving block. Nah sudah ada pengajuan ke anggota dewan terpilih yang waktu itu kenal dengan mereka lah. Tapi ya itu responnya iya ntar dibantu. Tapi selama 5 tahun gak dibantu. Nah gue belum jadi anggota dewan, akhirnya gue langsung support bahan-bahannya untuk bikin lapangan itu. Nah itulah gue mau mencontohkan bahwa ketika sudah masuk ke politik itu, yang penting kita tuh niatnya wakafin diri aja buat warga, nyari pahala gitu kan. Nah jadi apapun langkah-langkah gue terkesannya memang kerja nyata karena memang gue itu di bidang private sector tadinya. Gue memang bukan lahir di governmental sector, gue di private sector. Gue nggak suka sesuatu hal yang lama-lama, yang bertele-tele, yang banyak birokrasi dan lain-lain. Kalau memang itu kebutuhan warga, bermanfaat buat warga, terus penerimanya juga seneng dan banyak, langsung aja eksekusi. Nah gitu. Jadi memang itulah yang gue maksud kerja nyata tuh itu. Gue gak banyak bertele-tele, aspirasi dari warga selagi gue mampu untuk merealisasikannya dan selagi itu gue lihat manfaat buat warganya bagus, untuk kebutuhan orang banyak, gue pasti realisasikan semampu gue gitu. Karena itu tadi niat gue kan tadi mewakafkan diri mencari pahala lah bahasanya. Karena gue udah punya beberapa usaha, dengan majunya gue menjadi calon anggota dewan ini, gue melihat ketika gue kerja ikhlas, kerja tuntas, ya insya Allah gue dapat pahala. Jadi gue nggak ada hitung-hitungan lah bahasanya gitu. Tanpa harus jadi ya. Tanpa harus jadi. Dalam tanda kutip tanpa harus jadi pun sudah dilaksanakan. Betul, karena gue juga bilang ke kurang lebih hampir 8.000 orang yang gue sudah temuin selama masa kampanye, dan ketemunya juga nggak cuma sekali. Gue bilang terlepas Bagas ini menang ataupun enggak, kita tetap bersilaturahmi, karena gue bilang silaturahmi itu membuka rezeki, gue percaya itu. Dan ketika amit-amit gue pun nggak menang, tapi kan legacy itu ada. Betul.
ketika ada aspirasi yang diminta warga gue langsung bisa realisasikan, itu kan jadi legacy gue sendiri, jadi untuk jadi berkah gue sendiri, pahala gue sendiri, dan nama baik gue sendiri. Nah pada dasarnya gue juga melihat bahwa politik ini ketika kita sudah dalam tanda kutip selesai sama dunia kita, baik itu mau mencari uang dan lain-lain, ya akan jadi enteng dan indah aja sih sebenarnya. Karena ketika kita itu bisa bantu warga, mungkin kalau gue stay di bidang bisnis, mungkin kan memperkerjakan karyawan dan lain-lain, nolong berapa orang. Tapi kalau dengan gue terjun ke politik, itu gue dengan kebijakan yang gue bisa buat itu lebih banyak lagi skop orang yang bisa gue tolong. Nah selama kampanye ini gue melihat bertemu dengan hampir 8.000 orang, gue itu membantu, ya bisa dibilang membantu beberapa banyak orang. Itu gue merasakan kesenangan. Alhamdulillah diri gue ini masih muda tapi sudah bisa membantu orang, berguna bagi orang. Itu aja sih sebenarnya. Seperti yang Mas Bagas bilang tadi, amit-amit misal nggak kepilih, tapi legasi continue kan, legasi terus berlanjut. Dan rezeki mungkin akan terus berlanjut untuk Mas Bagas. Amin, ya Rabbal. Tapi apakah memang ketika amit-amit Anda tidak terpilih, apakah 5 tahun yang akan datang Anda akan maju lagi? Itu gue belum tahu. Jujur itu gue belum tahu. Ada beberapa orang yang nanya gue. Kadang begini, hidup ini kan berjalan ya, roda ini berputar. Mungkin di saat gue pertama melihat ada tawaran gue untuk maju, itu gue juga melihat momentum. Karena memang pemilih milenial untuk di tahun 2020 ini di atas 50% ini kan gede. Gue juga melihat momentum, dalam arti gue juga tidak apa ya, berpikir dalam angan-angan kosong doang terus gue maju gitu, enggak. Ada beberapa hal yang gue pikirkan. Tapi kalau amit-amit sekarang gagal, mungkin 5 tahun ke depan gue memang fokus aja mengembangkan usaha-usaha yang sudah ada. Tapi kalau pertanyaannya 5 tahun lagi, kalau misalkan sekarang gagal apakah mau maju lagi, gue belum tahu, gue belum bisa jawab. Karena ini teman-teman yang nonton mungkin belum tahu. Jadi kalau hari ini ditarik 5 tahun ke belakang, kita berdua ini masih SMA. Betul. Nah itu kan dalam 5 tahun perkembangannya sangat pesat. Betul. Mungkin kalau gue ditanyanya SMA 5 tahun sebelum sekarang, Gas lu nanti setelah kuliah mau gak nyalon jadi anggota, pasti gue bilang gak mau. Ya kan, tapi dalam perjalanan hidup kan kita gak ada yang tahu. Berkembang dan lain-lain. Bahkan gue pun saat gue kebetulan gue sekarang lagi cuti, usaha gue semua diurus sama tim. Gue benar-benar fokus kampanye. Nah itu pun saat gue masih fokus dalam bidang bisnis, gue pun ditanya sama teman-teman gue yang interest ke politik, gue gak mau. Tapi endingnya gue masuk kan. Nah kalau gue sekarang ditanya apakah nanti kalau gue gagal 5 tahun lagi gue akan maju apa enggak, gue belum tahu jawabannya. Tapi yang pasti semangat gue buat bermanfaat untuk banyak orang itu akan tetap selalu ada. Dan gue juga melihat politik itu bukan satu-satunya jalan buat kita bermanfaat bagi banyak orang gitu. Ada beberapa jalan. Cuma memang momentumnya, takdirnya tahun ini gue masuk ke politik gitu. Gitu sih. Ya untuk generasi muda yang seusia kita nih, Mas Bagas kompeten banget ya kayaknya. Enggak, sama aja lah. Kebijakannya juga kita belum ngomongin kebijakan ya. Kita belum ngomongin kebijakan. Baru alasan kenapa beliau ikut masuk ke dalam partai, terjun ke dunia dalam politik gitu. Tapi seperti yang Mas Bagas bilang tadi, ketika tidak terpilih akan fokus membangun usaha-usaha. Tapi membangun usaha tersebut apakah Mas Bagas dalam seseorang yang sedang freedom, yang sedang sendiri, atau memang lagi berada di dalam partai, Mas? Jadi begini, gue itu sudah punya usaha sebelum gue bergabung dalam partai politik, sudah berjalan dan lain-lain. Nah, gue juga bukan orang tipe karakter orang yang kutu loncat. Ketika gue di sini tidak berhasil, gue cabut, gitu enggak. Nah, gue kan tadi pernah bilang bahwa silaturahmi itu membuka rezeki. Jadi kalau bahasanya tadi tahun ini tidak terpilih, apakah membesarkan usahanya ini tetap dalam bergabung dengan partai politik apa enggak gitu. Pasti gue akan pastikan kalau itu gue tetap bergabung dan tetap ada di partai politik, Partai Nasdem. Kenapa? Karena dengan kenal banyak orang, gue bisa bertukar banyak pikiran dengan banyak orang, belajar dari banyak orang. Nah di Partai Nasdem ini dengan kultur budaya yang santai, enak,
Nah, gue merasa itu wadah yang tepat untuk belajar dari senior, dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi menurut gue ketika amit-amit tidak terpilih, gue akan fokus lagi mengembangkan usaha gue lagi. Justru dengan gue bergabung dengan partai politik, tetap bergabung dalam partai politik, khususnya di Partai Nasdem, ini menjadi satu kelebihan lagi buat gue karena gue bisa minta ilmu, gue bisa belajar dari senior-senior yang lain. Jadi menurut gue itu akan lebih bagus lagi ke depannya untuk gue. Makanya dalam perjalanan ini jujur aja gue tuh kalau apapun yang gue omongin itu apa adanya. Jadi nggak ada yang gue tutup-tutupin ataupun nggak ada gue ngomong sama warga gue ngomongnya bagus, gue ngomong sama siapa gue ngomongnya jelek, enggak. Gue apa adanya aja. Jadi gue pun merasa ketika gue berbisnis, apalagi di dalam Partai Nasdem ini ada juga banyak pengusaha-pengusaha, gue bisa belajar, itu akan lebih bagus juga buat gue terlepas gue menang ataupun enggak. Yang penting gue sudah kenal, berhubungan baik. Nah, jadi kita yang anak-anak muda ini minta bimbingan, minta arahan biar diarahin jadi pengusaha yang lebih baik gitu sih. Dari tadi kita ngomonginnya kalau nggak keterima nih. Sekarang gimana nih kalau keterima nih? Kalau keterima kebijakan apa aja nih yang udah disiapin buat 3 kecamatan tadi, Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang ya. 3 kecamatan tadi kan besar kan? 3 kecamatan besar. Kira-kira kecamatan-kecamatan mana sih yang perlu ekstra gitu untuk kebijakan-kebijakan Mas Bagas selanjutnya? Jadi begini, dalam merumuskan kebijakan kita tuh harus sebenarnya ya harus kita jadi anggota dewan ini mirip-mirip kayak dokter. Jadi dokter itu kan nyari penyakitnya pasien diobatin. Nah sama aja kita mencari apa permasalahan di warga kita selesaiin. Nah kalau pengamatan gue pribadi, kebijakan yang gue pengen buat ketika gue menjadi nanti ini pemerataan akses dulu. Jadi gue ingin melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Nah pembangunan ini kan ada 2. Ada yang pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur. Kalau infrastruktur contohnya kayak jalan, jembatan, drainase, irigasi, selokan dan lain-lain. Kalau non infrastruktur seperti apa? Seperti jaringan akses penerima manfaat bantuan kesehatan, terus bantuan sosial dan lain-lain. Bantuan pendidikan pun itu banyak yang belum rata. Ini yang gue lihat. Jadi banyak warga yang seharusnya menerima bantuan kesehatan, bantuan sosial, bantuan pendidikan yang memang benar-benar mereka layak mendapatkan, tapi mereka tidak dapatkan. Kenapa? Karena kalau yang gue lihat kasat mata, akses dan pendataan untuk masyarakat mana yang layak mendapatkan ini belum merata. Nah ketika gue menang nanti gue gak bicara muluk-muluk dulu karena gue merapihkan itu dulu. Karena gimana kita bisa berlari kenceng kalau fondasinya aja belum rapi. Nah jadi gue merapihkan fondasi dulu. Karena gue juga kalau gue pun terpilih nanti ini kan periode pertama gue. Jadi ibaratnya gue bangun rapihin dulu infrastruktur dulu nih. Baik yang infrastruktur fisik maupun non fisik. Nah gue merapikan itu dulu di bidang kesehatan, pendidikan, dan habis itu di bidang sosial itu. Itu kalau yang non infrastruktur. Tapi kalau yang infrastruktur di dapil gue ini masih banyak rutilahu bro. Apa tuh rutilahu? Jadi rutilahu itu namanya rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni. Nah memang ada program dari pemerintah pusat untuk rutilahu. Nah tapi gue pun melihat ketika gue turun ke dapil itu masih banyak rutilahu yang mungkin mereka tidak tahu harus melapor kemana dan mungkin tidak ada yang mengawal juga. Nah fungsinya gue nanti yaitu tadi menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Seperti contoh di dapil gue itu ada 3 kecamatan. Contoh di kecamatan Rawalumbu. Di Rawalumbu itu ada satu kampung. Gak kampung sih sebenarnya, ya namanya Kampung Haji Jayun. Itu gue banyak bikin acara di situ, warganya luar biasa antusias. Tapi kalau dari infrastruktur baik dari jalan, akses dan lain-lain itu tidak semaju di Kemang. Kemang begitu maju sedangkan Jayun tidak begitu maju seperti di Kemang. Adanya ketimpangan berarti. Nah, itu dia. Padahal masih satu kecamatan. Nah, pertanyaannya apakah pembangunan di daerah Kemang dan sana itu merata dibandingkan dengan di Jayun? Enggak. Tapi pertanyaannya apakah warga di Jayun punya hak yang sama, mempunyai akses yang lengkap seperti di Kemang? Punya. Nah itulah gap itu yang mencoba gua
Gua isi dengan nanti kebijakan-kebijakan gua gitu. Sama contoh ada lagi di Mustikasari, Kelurahan Mustikasari itu di Kecamatan Mustikajaya. Itu kalau kita lihat di satu kelurahan itu tidak ada sekolah SMP sama sekali. Di Mustika Jaya. Di Kelurahan Mustikasari tepatnya. Mustikasari. Kecamatan Mustikajaya, Kelurahan Mustikasari. Itu nggak ada SMP sama sekali. Sedangkan anak-anak ini kan butuh sekolahan. Sedangkan kita punya sekarang itu kebijakan namanya zonasi. Iya, betul. Nah, pernah dengar dong Rama zonasi kan? Nah, warga ini banyak yang curhat, Mas Bagas di Mustikasari ini nggak ada sekolah SMP. Nah, tidak juga termasuk ke zonasi yang lain, terus gimana? Nah, itulah dia banyak masuk ke sekolah swasta, walaupun memang mereka juga curhat, ekonomi mereka susah, tapi tetap harus bayar sekolah anak. Nah, inilah yang nanti akan kita coba carikan solusinya. Mungkin kalau sekarang gue di umur sekarang muluk-muluk petantang-petenteng, wah nanti kalau saya jadi saya bangunkan rumah sakit. Gitu. Nah itu kan nggak semudah itu bangun sekolah. Nggak semudah itu kan. Tapi itu aspirasi yang gue denger dan yang akan gue kawal nanti ketika gue terpilih nanti. Jadi sebenarnya kan terjadi scarcity itu, kelangkaan dalam akses pendidikan. Itulah nanti yang akan gue perhatikan. Apakah nanti beberapa zona di mana kelurahan tidak ada, di beberapa kelurahan yang tidak ada sekolah, apakah boleh pindah ke kelurahan lain. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang nanti gua buat gitu. Yang penting semuanya adil sih gitu. Berarti jauh sebelum semenjak jadi bacalek sebelum kampanye, berarti memang sudah melihat pemetaan permasalahan-permasalahan 3 kecamatan tersebut, Mas? Belum. Jadi begini, gue itu memang kan satu sekolah sama Rama ya. Jadi memang gue itu sudah sering berada di dapil gue itu sering. Tapi belum menentukan secara spesifik visi misi gue apa sebelum masuk partai politik. Karena gue hanya melihat dan belum ada arah ke sana kan. Nah, tapi ketika memang tawaran itu ada, ketika sebelum gue iakan, gue mapping dulu apa sih di dapil gue ini yang bermasalah, apa sih kira-kira keluhannya dan lain-lain. Memang jalan masih banyak yang rusak dan lain-lain. Gue melihat secara yang kasat mata aja. Tapi setelah gue turun kurang lebih hampir 120 titik. 120 titik ini tidak hanya muter sekali, bro. 3 kali gue nemuin mereka. Nah, itu makin banyak curhatan-curhatan mereka di luar infrastruktur ya fisik. Itu yang non fisik, akses kesehatan, BPJS belum merata. Terus kartu Indonesia Sehat itu belum merata. Akses pendidikan tadi sekolah, ada satu kelurahan di mana tidak ada SMP. Nah, ini kan hal-hal yang gue temukan gitu. Jadi memang learning by doing. Cuma memang sebelum gue maju, gue sudah memetakan masalah-masalahnya dulu. Itu pas masuk partai politik dapat tawaran untuk maju, gue baru memetakan masalah. Tapi memang dari awal prinsip gue mau menghadirkan pembangunan baik itu infrastruktur atau non infrastruktur yang adil dan merata dan berkeadilan, nah, kurang lebih begitu. Nah, setelah gue dalemin hampir semuanya tentang itu. Jadi belum merata dan belum berkeadilan juga. Asas keadilan dan asas kesetaraan. Betul gitu. Tapi kan untuk dari masalah-masalah yang kita dengar tadi di dapil 3 ini berarti untuk seorang caleg DPRD itu berat, Mas. Apakah akan ada bantuan nanti dari caleg dari DPR provinsi atau caleg dari DPR RI yang dapil sama gitu? Oh iya, pasti. Jadi begini. Ketika kita ngomong aja misalkan gue terpilih dan maju, nanti kita tuh tidak bekerja sendiri. Kita ketika sudah masuk ke DPRD, kita bekerja sama teman-teman dari partai yang lain di dapil kita. Kebetulan di dapil gue ada 11 kursi ya, gue harus bekerja sama dengan teman-teman gue, 11 teman-teman gue termasuk gue di dapil gue, itu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dapil gue. Nah, kalau provinsi dan RI biasanya itu bekerja samanya dengan partai yang sama. Contoh, gue partai Nasdem, DPRD kota. Provinsinya ada nih Nasdem nih, misalkan terpilih lagi. RI-nya juga ada nih Nasdem nih. Nah, itu akan lebih enak. Kenapa? Karena anggaran mereka jauh lebih gede,
kebijakan mereka jauh lebih luas. Nah, gua bisa bahasanya meminta bantuan dari yang provinsi dan RI untuk lebih memprioritaskan pembangunan di dapil gue karena termasuk dapil mereka juga kan. Nah, itu lebih enak lagi gitu. Kalau satu partai. Kalau satu partai. Gitu. Berarti sulit juga berarti ya jadi seorang caleg tuh ya. Sulit dalam apanya nih? Tanggung jawabnya besar. Oh iya, besar. Tanggung jawabnya besar. Dan menjadi anggota dewan itu bukan kerja one man show, tapi kolektif. Karena kecuali satu dapil itu hanya satu kursi. Nah, itu kan berarti kerja seorang diri. Tapi khususnya di dapil gua ini aja ada 11 kursi. Berarti sebenarnya ini kan melambangkan apa? Kinerja yang harus kolektif, bekerja sama dengan caleg-caleg, dengan anggota-anggota dewan yang lain untuk menyelesaikan masalah. Memang kalau ditanya tanggung jawabnya memang berat, tapi inilah yang harus dijalanin gitu loh. Kalau misalkan banyak anak muda nih kayak gue takut melihat satu tanggung jawab yang besar dan mereka nggak berani ambil, lantas siapa anak-anak muda yang ngisi kekosongan ini gitu. Harus ada gue. Ya mungkin gue diberikan takdir untuk maju duluan untuk menjadi contoh ke anak-anak yang lain. Betul. Biar anak-anak lain itu bisa masuk ke politik dengan berani gitu loh. Berarti sebenarnya betapa pentingnya melek politik untuk teman-teman yang dari usia muda sekarang ya, yang dari kelas 12 SMA mungkin udah pada nyoblos ya? Udah pada nyoblos, itu betapa pentingnya untuk melek politik. Karena di Indonesia sejujurnya saya kutip dari Guru Gembul, Mas Bagas kalau tahu Guru Gembul. Tahu, sering dari pemilih di Indonesia pemilu 2024 itu hanya 54% saja yang melek. Ada 54% pemilih pemuda, pemilih pemuda. Dan dari 54% tersebut hanya 27% saja yang melek politik, Mas Bagas. Itu angka yang ini ya. Dan dari 54% tersebut tadi hanya 0,01 pemuda yang mendapatkan satu buku dalam 1 bulan. Satu buku dalam 1 bulan. Artinya apa? Berarti negara kita kurangnya literasi. Benar. Gue pun melihat itu sebagai satu siklus, bukan siklus ya, dalam arti ironi ya. Kenapa? Karena kita ini hampir 280 juta warga penduduknya, tapi literasi membacanya kurang. Tapi mau output yang luar biasa. Nah, ini kan aneh dalam arti. Kenapa aneh? Karena mungkin ya kita kan sekarang dengan perkembangan media sosial yang luar biasa, banyak influencer yang sudah sukses, kita melihat bahwa saya bisa dengan seperti dia, sukses seperti dia dengan cepat. Padahal kan enggak, ada prosesnya. Nah, anak-anak muda ini banyak yang nggak sadar bahwa proses itu harus dilalui, nggak bisa dihindari. Kecuali mungkin kakeknya turunan keberapa kerajaan gitu, udah enak lah ya. Tapi kan nggak semua begitu. Nah, mengenai statistik tadi sebenarnya juga penting banget untuk melek politik. Nah, melek politik ini bukan berarti harus terjun politik ya, enggak. Tapi melek politik ini lebih sensitif aja terhadap lingkungannya, terhadap kebijakan dari anggota dewan, terhadap kebijakan dari eksekutif, harus lebih peka aja sih. Dan sebenarnya mungkin gini ya bro, kalau gue ngelihat itu mereka skeptis. Gue peduli nggak peduli sama aja kok, mungkin. Betul. Gitu. Nah, salah satunya gue maju ini mungkin untuk mulai mengikis itu. Karena contoh gini, ini kalau agak melebar sedikit, gue saat kampanye itu gue pernah bikin turnamen Mobile Legend. Mancing juga pernah ya? Pernah. Mancing juga pernah. Nah, turnamen Mobile Legend. Nah, kalau turnamen Mobile Legend ini memang scope dari partisipan gue itu umur 17 sampai umur 30-an lah. Nah, ada salah satu anak gue ingat. Itu gue bikin acara itu 120 pesertanya. Ada salah satu anak, "Mas, kan nyalek. Kok bisa sih bikin turnamen Mobile Legend? Apa nyambungnya?" gitu kata dia. Nah, ini banyak yang nggak paham. Jadi sebenarnya berpolitik itu bisa riang dan menyenangkan, tergantung end produknya yang kita bawa apa. Nah, kalau gue mengamati anak-anak muda ini tuh untuk mulai ke politik dia harus lihat end produknya dulu. Apa yang dihasilkan dari orang-orang yang berkecimpung di politik. Contohnya gue bikin mancing. Nah, awalnya kan bingung kok mancing jadi politik. Tapi itulah adanya karena gue bahasanya biar mereka melek aja dulu. Gue bikinkan kegiatan yang mereka suka, terus habis itu mereka tertarik,
mengikuti, oh ternyata meskipun dibalut dengan politik, acaranya tetap enak, tetap santai, gue tetap fun. Barulah mereka interest tuh politik tuh lebih dalam tuh kayak apa sih, apa, nah gitu. Anak-anak muda itu juga gue kasih tahu bahwa sebenarnya kegiatan politik itu bisa riang dan gembira. Contoh gue suka main game, gue bikin turnamen Mobile Legend, mereka sampai bingung lah, kok gitu, enak kan, dan itu di acara itu tidak, bahasanya tidak monoton, tidak boring. Gue cokokin tentang partai gue cokokin tentang gue, enggak. Ayo, memang ini balutnya acara partai pas gue kampanye, tapi ya pas main game ya main game biasa aja. Tapi gue sampaikan, gue itu kan ngumpulin kalau acara turnamen Mobile Legend itu kurang lebih 120 orang. Betul. 120 orang gue kumpulkan dalam satu grup. Gue bilang, dengan acara politik ini yang gue bikin turnamen Mobile Legend, kalian dari berbagai kecamatan yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya nggak temenan jadi temenan. Mana tahu ke depan teman-teman ada yang bisa dikolaborasikan bareng, kenalnya lewat sini. Nah, hal-hal ini yang mau gue duplikasi di berbagai tempat gitu ketika gue nanti menang dan terpilih gitu. Berarti memang sebenarnya kita pun hidup berdampingan dengan politik ya. Iya, kita di rumah aja berpolitik kok. Iya, di rumah kita berpolitik, di pasar pun ibu-ibu berpolitik. Negosiasi. Kita ini hidup berdampingan dengan politik. Jadi alangkah sangat disayangkan ketika anak muda yang tidak mengerti tentang politik atau bisa dikatakan buta politik ya. Buta. Nah, itu dia mungkin menurut gua karena tadi banyak aktor-aktor politik tidak menghasilkan end product untuk menggait anak-anak muda. Jadi pemikiran mereka sudah ke apa sih politik ya? Gue nggak ngerti, gue nyoblos aja, yang penting gue nyoblos ngasal aja deh. Siapapun yang kepilih, gue gini-gini aja. Ya, gitu. Pemikiran seperti itu ya. Betul. Padahal tadi kalau Rama bilang 54% ya pemilih. 54% pemilih pemuda. Nah, di 2024. itu kan bahasanya mayoritas ditentukan sama anak-anak muda. Calon-calon yang dia pilih kalau memang amanah, memang visioner, memang pengen kerja buat rakyat, ketika itu disalurkan ke calon-calon anggota dewan yang benar-benar visioner, pengen kerja dan habis itu amanah, itu akan terjadi kebijakan-kebijakan yang luar biasa menurut gua. Kita nggak usah ngomong nasional dulu, dari 3 kecamatan aja dulu deh. Kalau misalkan nih gue menang, gue terpilih, 10 teman-teman gue kayak gue semua, visi misinya sama, wah itu jadi powerful banget. Bahkan mungkin itu warganya yang mendapatkan dampak dari kebijakan-kebijakan kita itu banyak banget yang tertolong dan banyak banget yang seneng pasti. Kenapa? Karena satu visi misi semua gitu kan. Atau siapapun yang kepilih mereka akan sejahtera, kasarnya gitu ya. Nah, ketika tidak memutuskan untuk acuh dengan politik atau tidak peduli dengan politik, nah pilihan-pilihan mereka tuh jadi ngasal lah bahasanya. Mereka tidak tahu siapa yang mereka pilih, coblos saja. Ketika jadi orangnya ya itu aja sebenarnya. Karena sebetulnya pun mereka nggak tahu siapa yang maju jadi calegnya kan. Ini siapa. Itu mungkin karena ada pengenalan. Karena ini juga banyak caleg yang itu tadi males turun ke bawah langsung. Gue tahu kok beberapa orang yang masih muda tapi males juga turun ke bawah. Dan itu memang dari dulu sudah seperti itu. Dari dulu. Ya. Nah, gue mau menghapus siklus itu. Cara-cara seperti itu mau gue tinggalkan. Jadi memang bener-bener capek. Mungkin ada caleg yang cerita dia turun setiap weekend. Weekend itu 5 titik. Sedangkan gue dari Senin sampai Jumat cari 5 titik. Berarti kalau Senin sampai Jumat 5 hari 25 titik. Di setiap titik tuh gue ketemu hampir 40 sampai 50 orang. Berarti setiap minggu gue bisa ketemu hampir 1.000 orang. Nah, ini kan kalau semuanya begini, warga yang untung, ya kan? Menyerap aspirasi yang banyak, warga yang untung. Jadi gue mungkin mau berikan contoh ke teman-teman yang masih muda, ketika nanti mungkin di periode depan punya interest politik, maju aja nggak apa-apa. Karena semua itu kan learning by doing ya. Kita belajar baca aja kan, learning by doing. Nah, ketika kita sudah learning by doing, itu nanti akan bisa kok. Anak muda tuh banyak yang pintar dan banyak yang bisa. Cuma kalau gue lihat kekurangan satu. Apa itu? Keberanian sama kepercayaan diri. Itu yang gue lihat. Gue lihat banyak anak-anak muda bagus, pinter, dia cukup berani dan percaya diri aja, pasti bisa. Berarti pada intinya jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk memulai, karena kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu apa yang akan ada di depan kan. Betul. Gitu. Dan kurangilah kita jadi penonton, tapi jadi aktor. Gitu. Kita yang bermain di sana. Kita yang bermain, karena
coba aja misalkan tadi 54% pemilih pemuda. Kalau dia masing-masing itu produktif dan habis itu bisa berkontribusi buat lingkungan di tempatnya aja, berarti ada 54% daerah di titik-titik pemuda tersebut tinggal dapat efeknya. Tidak melulu hanya di bidang politik ya, entah dia bikin apa. Jadi itulah gerakan itu. Nah, kalau gerakan itu gue lakukan di private sector akan terlalu niche, orang-orangnya terlalu kecil gitu. Karena politik terbuka untuk siapapun. Dan kita nggak bisa bilang politik itu melulu hanya untuk orang-orang yang anak orang siapa enggak kok. Bahasanya anak bukan siapa-siapa aja bisa menang kok. Semuanya bisa menang, tergantung gimana usaha kita gitu. Tergantung bagaimana ya terjun ke masyarakatnya langsung ya. Betul. Bagaimana cara dia mengambil hati masyarakat, bagaimana cara dia menepati janjinya kepada masyarakat tersebut. Betul. Bahkan tanpa embel-embel dia anak siapapun dia bisa menjadi. Betul. Berarti cukup ya kayak kita kebijakannya kita masuk ke terakhir aja nih Mas Bagas nih. Kalau tadi kita tarik selama 5 tahun ke belakang kita masih SMA. Gimana kalau sekarang kita tarik 13 tahun ke belakang Mas Bagas? 13 tahun. Jadi umur Mas Bagas kira-kira ya 9 atau 10. 3 SD. Sosok Bagas kecil pada waktu itu, apakah mimpi dia pada waktu itu? Apa dia bermimpi apa dan apakah mimpi tersebut sudah terwujud sekarang? Mimpinya jadi pemain bola, tapi enggak terwujud. Iya. Jadi kenapa jadi pemain bola Mas? Jadi kan dulu gue inget waktu itu kalau umur 9 tahun itu kalau nggak salah saat ada Piala Dunia 2010 tuh. Afrika Selatan. Itu kan booming banget. Betul. Gue yang awalnya main bola cuma di sekolah olahraga jadi nonton. Tadinya gue belum nonton jadi nonton. Abis nonton jadi main PS dan lain. Seru banget gitu main bola kan. Akhirnya gue bercita-cita jadi pemain bola. Itu gue masuk SSB tuh, sekolah sepak bola. juga ya, sempat. Ya? Gue dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMA. Cuma memang karena bakatnya nggak kayak Ronaldo sama Messi, jadi ya sudah ditinggalkan. Ternyata bakatnya di politik mungkin ya. Ternyata. Amin. Bisa jadi gitu. Siapa tahu nanti perjalanan mulus dari caleg DPRD, dari provinsi, RI, gubernur, presiden ya Mas Bagas. Amin ya robbal alamin. Ya kita mengalir aja lah. Ikutin alurnya aja pokoknya. Hidup itu pada intinya yang bisa diambil kesimpulan tadi sebagai anak muda jangan pernah takut ya. Betul. Jangan pernah takut untuk memulai karena Mas Bagas 13 tahun yang lalu pengen jadi pemain bola. Iya. Tapi sekarang malah bermain politik. Iya, betul. Nggak bisa ditebak. Jadi itu jangan pernah takut untuk memulai. Mungkin kita cukupkan sampai sini Mas Bagas. Boleh, ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya ketika ada waktu nanti. Ya. Jangan pernah melupakan nih sahabat saya waktu SMA ini. Iya betul. Emang orangnya baik parah dari SMA. Kalau nggak percaya tanya teman-teman SMA kita yang lain ya guys ya. Amin. Gitu, ya udah. Kalau gitu makasih banyak ya Mas Bagas. Sama-sama Rama. Sampai bertemu lagi. Ya.